datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu di bulan Agustus ini ya, untuk zodiak Taurus. Oke, buat para Taurus, mari kita cek. Ini udah pas lah tanggalnya teman-teman, kita ambil di tengah-tengah Agustus. Ini kan udah berjalan setengah bulan ya dari Agustus. Mari kita cek siapa aja manusia-manusianya yang kepo sama kehidupan kamu ya, mulai dari awal sampai pertengahan Agustus ini. Oke, buat para Taurus langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini Taurus. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama buat para Taurus. Energi utama si kepo sama kamu. Oke. Energi utamanya gimana Kak? Sayang. Energi utamanya adalah sayang, energi utamanya adalah cinta juga bisa di sini Taurus ya. Makanya kepo. Pokoknya energi penuh dengan cinta sih orang ini. Kasih sayang dan cinta. Pokoknya serba pakai perasaan seperti itu. Ya. Orang ini serba pakai perasaan ya, apalagi yang berkaitan sama kamu. Oke. Terus di kartu yang kedua ada Page of Wands. Mari kita lihat hubungan dia dengan kamu seperti apa. Kalian ini kayak pernah, yang aku lihat kayak pernah punya hubungan HTS ya, kayak sejenis HTS gitu sih, hubungan tanpa status ya, kayak pernah saling deket tapi nggak jadian kayak gitu, HTS. Tapi aku kasih note dulu di sini teman-teman bahwa gini, ini nggak hanya persoalan cinta-cintaan doang. Kita melihat yang kepo ini tidak hanya soal asmara, cinta-cintaan, tapi juga mungkin bisa keluarga kamu yang kepo sama kamu, yang ketarik energinya, atau bisa tetangga kamu yang kepo, teman-teman kamu yang kepo gitu ya. Nah tapi kali ini memang terlihat kayaknya untuk di urusan asmara ini. Jadi yang kepo sama kamu ini adalah orang yang pernah HTS sama kamu. Jadian enggak, tapi punya hubungan gitu. Terus yang ketiga, alasan dia kepo sama kamu itu why? Kenapa? Nih, dia kepo sama kamu karena kamu menghindari dia. Atau ini juga bisa HTS, bisa, atau temen juga bisa sih sebenarnya. Orang yang kamu anggap temen ya. Oke. Karena tidak harus asmara. Tapi yang jelas ini orang kamu hindari. Makanya dia jadi kepo sama kamu. Kamu menghindari dia. Kamu kayak benar-benar tidak ingin sama sekali melihat dia atau terlibat dengan dia. Itu kalau Taurus sudah kayak gitu berarti udah males banget teman-teman ya sama nih orang gitu. Makanya dia kepo sama kamu karena kamu menghindari dia terus. Kamu terlihat sangat berhati-hati sama dia. Kelihatan menjauh banget ya. Terus yang keempat, apa yang dia lihat dari kamu sekarang Taurus? Dia melihat kamu sebagai seseorang yang apa istilahnya ya, murni ya, seseorang yang murni, tulus, selalu punya keinginan, tekad untuk hal-hal yang kamu anggap benar ya. Dia melihat kamu seperti itu, dan dia melihat kamu sebagai sosok yang selalu bisa menciptakan hal-hal baik di dalam kehidupannya kamu dan kesempatan-kesempatan yang baik. Bahkan terkadang aku lihat orang ini juga bisa iri sama kamu. Kok kamu bisa mewujudkan hal-hal yang kamu mau kayak gitu, hanya bermodalkan tekad tanpa ada yang lain, sedangkan dia butuh banyak pengorbanan gitu ya. Lalu yang kelima, perasaan aslinya ke kamu seperti apa? Gimana Kak perasaan aslinya ke Taurus Kak? Perasaan aslinya ke Taurus, dia merasa segala sesuatunya telah berakhir nih tentang hubungan kalian ya. Dia merasa bahwa kamu udah banyak perubahan. Dia merasa semuanya telah berubah, telah selesai. Kamu juga udah banyak banget pergerakan yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu, sehingga dia pun tidak tahu lagi kamu gimana sekarang, keadaanmu gimana. Ya mungkin hanya bisa mendengarkan tentang dirimu dari kabar angin gitu ya. Kabar angin gak tuh ya? Kabar dari orang lain aja, yang mungkin selewat ada ngomongin tentang kamu kayak gitu ya. Tapi yang jelas pasti dia kepo.
orang ini pasti kepo sama kamu. Dan perasaannya ke kamu bahwa segala sesuatunya telah berubah tentang dirimu dan kamu tidak seperti dulu, itu ya intinya ya. Lalu kenapa, apa yang dia cari tahu tentang kamu? Oke. Yang dia cari tahu gimana sih kehidupan kamu sekarang, kamu ngapain aja gitu. Terus juga kamu gimana sekarang keadaannya gitu. Sepede apa kamu di dalam menghadapi kehidupan kamu, bahkan mungkin tanpa dia. Sebagai apa kamu tanpa dia gitu ya. Ini bisa teman, bisa orang masa lalu nih. Dan di kartu yang ketujuh, cara dia memantau kamu seperti apa? Dia memantau kamu melalui cerita-cerita kesuksesan tentang kamu gitu. Apa yang sudah kamu raih, apa yang sudah kamu capai, kamu lagi punya project apa gitu ya. Kerjaan kamu gimana, lewat itu sih. Contoh mungkin, oh ya Taurus itu menang ini loh gitu ya. Oh ya Taurus itu sekarang sudah jadi ini loh. Jadi tentang menjadi apanya kamu, begitulah cara dia memantau kamu. Tapi kalau untuk yang susah-susah, dia nggak berusaha untuk mencari tahu. Dia di sini hanya mencari tahu bahwa intinya tadi kan, kamu bahagia nggak tanpa dia. Dan kelihatan ketika kamu sukses pun, kamu sedih nggak kehilangan dia. Saat sukses dia tuh nggak ada, saat berhasil dia tuh udah nggak ada, kayak gitu. Itu cara dia memantau kamu. Terus, di kartu yang ke-8, hambatan dia untuk mendekat apa? Uang. Itu hambatan dia untuk mendekat ke kamu, uang. Dia merasa bahwa uang sangat menjadi hambatan di sini. Apakah dia yang tidak setara sama kamu, atau dia merasa bahwa kamu tidak setara sama dia? Karena bisa terbolak-balik energinya, bisa vice versa. Uang menjadi hambatan teman-teman ya. Lalu di kartu yang ke-9, kemungkinan dia akan mendekat atau tidak kak? Bisa. Dia bisa akan mendekat ke kamu lagi ya Taurus ya. Lewat keluargamu. Nih kalian itu keluarga kalian saling mengenal, yang aku lihat kayak gitu. Terus juga lewat komunitas tertentu kalian bisa dekat lagi, atau lewat organisasi tertentu, atau lewat kegiatan-kegiatan tertentu, circle tertentu, atau bahkan bisa aja dia akan ke rumahmu ya. Kemungkinan dia akan mendekat itu adalah ketika dia langsung datang ke rumahmu, bisa aja. Atau ngajakin kamu ketemuan di luar, bisa. Ketemu langsung pun bisa. Cara dia mendekat itu kayak akan ada pertemuan langsung ya. Terus di kartu yang ke-10, pesan untuk kamu dari situasi ini Taurus. Pesan untuk kamu dari situasi ini bahwa apapun itu jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu. Kalau memang ingin mendekat lagi sama orang ini, yakinlah untuk mendekat, yakinlah bahwa dia sudah baik. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, nggak usah sama sekali. Mendingan daripada kamu dekat sama dia lagi tapi kamu overthinking soal dia, tapi kamu tidak yakin sama dia, masih trust issue sama dia, buat apa kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak, yang bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya. Oke, untuk yang si kepo ini zodiaknya itu ada dari The Death, Scorpio. Sebenarnya banyak sih, cuma energi paling kuat itu ada dari Scorpio itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.